彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。 Kedatangan sosok manusia secara alami menarik perhatian tiga kelompok pria Xiaoyan. Mereka segera menjadi berhati-hati. Hanya setelah sosok hitam muncul dan mengungkapkan rambut putih panjang simbolik, mereka bertiga menghela nafas lega. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Sekte itu sedang mendiskusikan sesuatu sekarang jadi aku tiba agak terlambat. Dokter peri kecil dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan. Dia mengayunkan pinggang sempitnya saat dia perlahan turun. Matanya menyapu Xian dan Medusa di belakangnya ketika dia berbicara. Dia tanpa sadar melanjutkan dengan suara samar ketika dia melihat Dou Peng di kepala yang terakhir, ini bukan seolah-olah aku belum pernah melihatmu. Mengapa kamu perlu mencari Dou Peng? Jangan bilang kamu berpikir kamu tidak akan diakui. Xiaoyan tanpa daya berteriak, ini buruk, di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil ini. Seperti yang diharapkan, saat suara dokter peri kecil terdengar, Dou Peng di kepala Medusa berubah menjadi bayangan hitam. Angin itu membawa angin tajam ketika ia menembak dengan kejam ke arah yang pertama. Seharusnya tidak terlalu merepotkan bagi kami bertiga untuk berurusan dengan pakar itu dari Hall of Soul. Namun, hal yang merepotkan adalah bahwa orang ini dari Hall of Soul memiliki hubungan dengan sebuah faksi. Jika kami benar-benar melakukan sesuatu, kemungkinan kami akan bertikai dengan faksi ini. Dokter peri kecil ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Apakah tidak dikabarkan bahwa beberapa faksi Master Racun telah dieliminasi oleh sekte racun? Xiaoyan bertanya, merasa kaget ketika mendengar ini. Kami memang menghilangkan beberapa dari mereka. Namun, faksi yang disebut 10.000 Scorpion Gate adalah pengecualian. Faksi memiliki seorang lelaki tua yang namanya sangat terkenal dalam Kekaisaran Chuyun bertahun-tahun yang lalu. Meskipun ia jarang muncul belakangan ini, ia masih hidup. Ketika kami siap untuk menghilangkan sekte 10.000 Kalajengking, terakhir kali, kami akhirnya mengingatkan orang tua ini yang berada di retreat. Aku telah bertukar beberapa pukulan dengannya. Dia memang sangat merepotkan, dokter peri kecil tak berdaya berbicara. Selain itu, 10.000 gerbang Kalajengking, ini juga memiliki cukup banyak ahli. Meskipun biasanya tetap low profile dan tidak benar-benar campur tangan dalam masalah kerajaan, mereka memang memiliki bobot yang cukup besar dalam Kekaisaran Chuyun. Sebuah kilatan dingin perlahan berkelip di mata dokter peri kecil. Jelas, dia merasa sedikit takut dengan 10.000 gerbang Kalajengking, ini. Ekspresi Xiaoyan perlahan-lahan tenggelam ketika dia mendengar ini. Jika ini kasusnya, apakah mereka tidak harus memulai pertempuran dengan 10.000 gerbang Kalajengking, jika mereka ingin menangkap orang dari Hall of Soul? Namun, ini adalah kerajaan Chuyun. Sulit bagi para ahli dari aliansian untuk mendukung mereka. Akan sangat merepotkan jika mereka menyerang. Karena dia dapat menghubungi kamu di sini, wajar saja dia memiliki rencana. Mengapa kita tidak mendengarkan pendapatnya? Medusa membuka mulutnya, dan dengan acuh tak acuh berbicara ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Tatapannya dilemparkan ke arah dokter peri kecil. The Little Fairy Doctor melirik Medusa sebelum mengangguk sedikit. Selama periode waktu ini, berita tentang beberapa konflik antara 10.000 gerbang Kalajengking dan sekte racun telah berulang kali ditularkan. Belum lama ini,
Kami menangkap seseorang dari 10.000 gerbang kalajengking, dan belajar darinya bahwa fraksi ini, yang biasanya tetap rendah hati, tampaknya berniat menyerang sekte racun kami. Menurut apa yang aku tahu, itu kemungkinan bahwa orang dari Hall of Soul mengipasi api. Poison sekte sudah jelas siap melawan gerbang 10.000 kalajengking sejak jauh sebelumnya. Oleh karena itu, pada hari kedua setelah 3 kelompok pria Xiao Yan tiba di Sky Poison City, mesin besar yang dikenal sebagai Poison Sect mulai aktif. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dikirim dengan cara yang tersebar dan mulai diam-diam berkumpul di sekitar Sky Scorpion Mountain Range. Hanya dalam 3 hari, mereka benar-benar menutup tempat ini secara rahasia. Meskipun gerakan skala besar dari sekte racun ini mungkin dapat disembunyikan dari orang-orang di luar, itu jelas tidak mungkin untuk tetap tersembunyi dari gerbang 10.000 Scorpion, yang memiliki cukup banyak mata-mata. Oleh karena itu, 10.000 gerbang kalajengking merasakannya ketika orang-orang Poison sekte mulai secara bertahap muncul di sekitar Sky Scorpion Mountain Range. Konflik antara kedua faksi telah memasuki titik paling intens. Ada lebih dari 100 pembunuhan yang mulai muncul di Sky Scorpion Mountain Range hampir setiap hari. Kedua pihak mengalami kerugian dalam berbagai konflik ini. Kedua belah pihak secara singkat saling menyapa ketika mereka bertemu. Dokter peri kecil melambaikan tangannya dan samar-samar berkata, "Kami akan mendiskusikan rencana kami setelah memasuki tenda. Berikan aku detail tentang perkembangan terbaru." Sekte leader, siapa orang-orang ini? Seorang lelaki tua yang berdiri di tempat pemimpin semua orang tiba-tiba menyapu pandangannya terhadap 3 kelompok pria Xiao Yan di balik dokter peri kecil. Dia segera mengerutkan kening saat dia bertanya. Orang tua ini jelas memegang posisi tinggi dalam sekte racun. Jubah hijau pucatnya sangat menarik perhatian. Wajahnya memiliki lipan hitam yang digambar di atasnya. Ini seiring dengan gerakan kerutan di wajahnya menyebabkan kelabang itu perlahan-lahan bergoyang seperti itu hidup, mengirimkan aura gelap, dingin, jahat kepada orang lain. Mata Xiao Yan menyapu dia beberapa kali. Dokter peri kecil telah memberitahunya tentang beberapa hal dari sekte racun sepanjang jalan. Mereka tiba-tiba terlintas di hatinya ketika dia melihat lipan hitam kelam di wajahnya. Kami akan tahu jika ada perubahan di masa mendatang. Elder Wu, sepertinya kamu memiliki banyak pendapat hari ini? Wajah dokter peri kecil perlahan-lahan menjadi dingin saat dia menjawab setelah mendengar orang tua ini terus berbicara. Keke, apa yang dikatakan kepala? Aku juga memikirkan sekte racun. Setelah semua, pertempuran besar ini terlalu penting bagi kami. Wuya tertawa ketika melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia masih memiliki sedikit rasa takut untuk yang pertama dan tentu saja tidak berani terlalu berlebihan. Dia jelas mengerti bahwa itu jika dia tidak memiliki reputasi besar dalam sekte racun, kemungkinan besar dia akan dihilangkan oleh dokter peri kecil. Aku secara alami merasa yakin tentang orang-orang yang aku undang. Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit sebelum melambaikan tangannya. Dia mengabaikannya dan masuk ke tenda. Para ahli dari Poison sekte di pintu masuk buru-buru pindah setelah melihat ini. Tatapan Xiao Yan melayang ke arah Wuya tanpa meninggalkan jejak ketika kelompoknya berjalan melewati yang terakhir. Orang tua ini benar-benar berani meragukan kata-kata Little Fairy Doctor di depan begitu banyak orang. Tampaknya hal-hal itu memang seperti yang dikatakan terakhir. Kekuatannya dalam sekte racun itu cukup hebat. Aku harus mengingatkan dokter peri kecil agar berhati-hati dengan orang tua ini. Meskipun Poison sekte kuat, interiornya terlalu tidak stabil. Orang tua ini mungkin ketidakstabilan terbesar. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan saat dia masuk ke tenda yang luas. Diskusi pertama tidak mengungkapkan kesimpulan substansial. Tidak ada yang memiliki bukti sekecil apapun yang disebut pengkhianat di sekte itu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mendorongnya untuk sementara waktu. Setelah pertemuan berlangsung sekitar setengah jam atau lebih, itu berakhir tanpa keputusan yang dibuat. Mungkin itu karena 10.000 Scorpion Gate telah menarik semua orang mereka ke Gunung Scorpion 10.000, tetapi tidak ada pertempuran yang terlalu intens meletus hari ini. Segalanya tampak sangat tenang. Namun, selama itu adalah seseorang dengan indera yang tajam, seseorang akan dapat menemukan bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Dengan kekuatan gerbang Scorpion 10.000, mereka pasti tidak mau disegel oleh sekte racun di puncak gunung.
Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa itu pertempuran besar yang akan benar-benar menentukan pemenang akan menyapu seperti badai segera. Dengan aliran waktu, langit malam secara bertahap menutupi seluruh pegunungan. Malam adalah saat ketika hal-hal beracun terjadi. Suara bergetar sedikit berulang kali muncul di sekitar seluruh pegunungan. Meminjam beberapa cahaya lemah, seseorang akan dapat melihat ular-ular berbisa dan kalajengking berwarna-warni memanjat seluruh tempat di rumput dan di pepohonan. Lidah ular diperpanjang dengan cara yang ganas. Namun, beruntung bahwa itu lapisan tebal serbuk sudah tersebar di sekitar tempat perkemahan. Beberapa benda beracun kecil tidak berani bergerak lebih dekat dalam menghadapi bau tajam menusuk hidung semacam ini. Selain itu, ada ahli dari sekte racun yang menjaga di sekitar tempat itu. Wow! Suara siulan yang tajam terdengar di atas pegunungan. Tiba-tiba, tangisan membunuh dipancarkan. Orang bisa melihat orang-orang padat dari ledakan poison sekte seperti semut, mengerumuni menuju 10.000 Scorpion Mountain dari segala arah. Akhirnya, mereka menerbangkan ke puncak gunung di mana 10.000 Scorpion Gate berada. Tentara besar dari sekte racun baru saja menerobos masuk ke hutan lebat 10.000 kalajengking gunung ketika banyak tangisan tajam tiba-tiba terpancar. Jelas, orang-orang dari gerbang Scorpion 10.000 telah menyembunyikan diri di dalam hutan, menunggu sekte racun menyerang. Meskipun 10.000 gerbang kalajengking disiapkan, kumpulan poison sekte besar yang padat tidak berhenti sedikit pun karena itu. Mereka membawa teriakan yang naik ke langit saat mereka berlari ke hutan dengan mata memerah. Setelah itu, mereka bertabrakan dan bertarung dengan orang-orang dari gerbang Scorpion 10.000. Ketika pembunuhan dua sekte besar dimulai, para ahli dari kedua belah pihak juga mulai secara berturut-turut menabrak hutan lebat untuk terlibat dalam pembantaian. Pertempuran besar secara alami akan meletus ketika kedua belah pihak ahli kadang-kadang bertemu. Mata Xiao Yan tidak peduli saat dia mengamati orang-orang dari 10.000 Scorpion sekte yang tiba-tiba muncul di hutan lebat, saat mereka melempar kantong kabut beracun ke arahnya. Dia menjentikan jarinya dan fluktuasi yang tak terlihat muncul. 10 orang yang tampak lebih garang dari gerbang 10.000 Scorpion segera menyerbu ke dalam api yang menyala-nyala. Kabut racun juga dengan cepat menghilang ketika masih sekitar 10 kaki dari Xiao Yan. Mata 100 orang ditambah dari sekte racun di belakang Xiao Yan mengungkapkan beberapa kejutan ketika mereka melihat tindakan aneh ini. Hati mereka dengan tenang bergumam bahwa itu orang ini memang layak menjadi penolong yang telah diundang oleh pemimpin sekte. Kekuatannya benar-benar tidak lemah. Haha, pemimpin sekte dari sekte racun benar-benar hidup sesuai dengan namanya. Kecongkakan kamu cukup hebat. Tawa keras dipancarkan dari kabut beracun ketika suara dokter peri kecil terdengar. Pemimpin ahli dari 10.000 kalajengking gerbang adalah seorang pria paruh baya yang menampilkan ekspresi gelap, dingin bersama dengan satu set jubah Cina. Dari cara terhormat di mana para ahli sekitarnya dari gerbang 10.000 Scorpion menatapnya, sepertinya dia adalah orang yang telah berbicara sebelumnya. Kepala gerbang Scorpion 10.000, Xie Shan. Ada 5 orang tua di belakang Xie Shan. Tatapan Xiao Yan berhenti sejenak di tubuh mereka. Kelima orang ini juga memiliki kekuatan kelas Do Huang tetapi 3 dari mereka tampaknya baru saja melewati beberapa saat yang lalu. Oleh karena itu, beberapa aura di dalam tubuh mereka merembes keluar. Kelompok orang-orang yang berada jauh di belakang adalah ahli Do Huang dari gerbang Scorpion 10.000. Berdasarkan estimasi kasar, ada kemungkinan setidaknya puluhan dari mereka. Menempatkan liniup seperti ini memang memiliki efek jera. Little Fairy Doctor melirik Xie Shan. Suaranya setenang air saat dia berbicara, di mana Xie Beiyan? Panggil orang tua itu juga. Jika tidak, 10.000 Scorpion Gate kamu akan ditelan oleh poison sekte aku hari ini. Hehe, Sky Poison Woman. Kami belum bertemu satu sama lain selama setahun yang singkat tetapi kamu menjadi lebih sombong. 10.000 kalajengking gerbang aku tidak dapat dibandingkan dengan faksi biasa. Apakah kamu tidak takut tercekik sampai mati dengan menelan kita? Pria paruh baya, yang adalah kepala dari gerbang 10.000 gunting, Xie Shan, tertawa pelan. Selain itu, Xie Lama adalah seorang ahli yang terkenal di kerajaan Cuyun untuk waktu yang lama. Kamu, sebagai anggota generasi yang lebih muda, mungkin masih belum memenuhi kualifikasi jika kamu ingin menantangnya. Kilatan dingin samar melintas mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil.
Dia tidak membuang-buang napas dan hanya melambaikan lengan bajunya. Pilar Douki berwarna abu-abu yang luar biasa padat meledak dengan eksplosif. Itu memotong udara dan dengan keras menghantam kelompok Xieshan seperti bintang jatuh. Wajah Xieshan berubah sedikit ketika dia melihat bahwa itu dokter peri kecil menyerang pada perselisihan pertama. Kuat Douki tiba-tiba melonjak keluar. Kelima elit Do Huang di belakang mengeluarkan teriakan marah yang teratur. Tangan mereka ditempatkan di pundak Xieshan dan Douki di dalam tubuh mereka dituangkan ke dalam yang terakhir seperti banjir. Wajah Xieshan menjadi jauh lebih merah setelah menerima penuangan sejumlah besar Douki. Sebuah pikiran bergerak dalam pikirannya dan kedua tangannya dengan kejam bergerak maju. Sebuah pilar Douki yang agung yang diaglomerasi dari kekuatan 6 orang tiba-tiba ditembakkan sebelum bertabrakan dengan pilar abuki yang abu-abu itu. Ledakan yang mengguncang bumi meletus yang menghalangi serangan Little Fairy Doctor. Iya nih. Wuya dan 4 sesepuh lainnya di belakang dokter peri kecil dengan cepat menyebar setelah mendengarnya menangis. Mereka membentuk formasi misterius. Douki melonjak dari tubuh mereka saat tangan kelima orang itu bertabrakan. Aura kuat mereka menunjukkan jejak aglomerasi. Mata dokter peri kecil itu sedingin es saat dia melihat Xie Beiyan di sisi lain. Kuat Douki tiba-tiba meledak dan riak energi megah melonjak keluar. Sosok hitam itu perlahan muncul.